krisis berupa pandemi COVID. Masa krisis ini membuat kita jadi stres. Sumber stres di masa pandemi COVID ini antara lain kita takut pertama risiko kontaminasi. Nanti jangan-jangan kena virus. Nanti jangan-jangan kena virus kita sakit parah. Nanti kita bisa sampai meninggal. Nah, ini menimbulkan stres ya. Ketidakpastian, risiko berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Banyak sekali faktor yang membuat kita bisa tertekan atau stres di masa pandemi COVID. Nanti kita lihat lebih jauh lagi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan depresi. Depresi bukan sekedar kesedihan biasa, bukan hanya sekedar sedih. Sedih adalah suasana perasaan normal. Kalau kita kehilangan seorang yang dekat, tentu saja kita wajar untuk sedih. Tetapi kalau kesedihan itu kita tidak kelola, kita tidak channelkan, kita tidak ubah menjadi sesuatu yang produktif, maka itulah yang akan menimbulkan suatu kondisi depresi. Karena depresi merupakan suatu gangguan mental. Kadang juga muncul tanpa pemicu yang jelas. Merasa sedih hampa, tanpa ada sebab yang jelas. Kemudian depresi tidak hilang dengan sendirinya. Kalau kesedihan masih bisa dihibur, diajak jalan-jalan ke mall sama anak-anak kita, wah senang. Tetapi kalau depresi, sudah diajak ke mall, bukannya makin senang, malah makin sedih, makin tertekan. Ini anak saya kasihan sampai harus buang waktu ajak saya, sampai saya harus dibelikan ini itu, nanti uangnya tambah habis. Ya, jadi depresi itu justru satu kondisi yang memang menetap, meskipun kita sudah berusaha dengan secara metode-metode pendekatan lainnya, tidak bisa menghilangkan kesedihan. Itu baru kita curiga ke arah satu depresi. Nah, dari kondisi depresi ini, ketika seorang mengalami stres, apakah respon terhadap stres sama di semua kelompok usia? Ternyata nggak sama. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada satu teori yang diungkapkan oleh Erik Erikson. Ini teori yang terkenal, bukan saya bikin-bikin sendiri. Jadi dikatakan bahwa manusia itu berkembang secara psikososial. Sejak lahir sampai meninggal, sampai usia lanjut. Jadi pada saat bayi itu lahir, usia 0 sampai 18 bulan, bayi itu sudah memiliki masalah sebenarnya, sudah bisa stres. Siapa bilang anak bayi nggak stres? Jadi anak bayi stresnya itu kalau dia tidak mendapatkan rasa aman. Nah, kalau kita lihat di sini, stres krisis psikososial pada bayi itu adalah trust versus mistrust. Jadi kalau anak bayi dia menangis, dia harapnya nangis itu dapat susu. Tapi ketika dia nangis sampai lelah, sampai akhirnya ketiduran, terus nggak dapat apa yang dia harapkan, di situ dia stres. Sehingga kalau itu berlanjut terus-menerus, polanya sama, ada pembiaran, maka bayi akan mengembangkan suatu mental mistrust, susah percaya orang. Tapi itu nggak langsung dialami si bayi saat itu akan numpuk pada saat usia berkembang dan seterusnya. Itu dari bayi ya, yang infant sampai 18 months kalau kita lihat di sini. Kemudian ada kelompok-kelompok usia lainnya tentu saja, tapi kita belum bahas itu. Yang kita bahas hari ini adalah area di 40, 65 tahun, 65 dan lebih tua. Kenapa? Karena kalau menurut undang-undang di negara kita yang disebut lansia adalah 60 tahun ke atas. Jadi masih dapat tuh sedikit di area 40 sampai 65 tahun ya. Generativity versus stagnation, 65 and older itu integrity versus despair. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa masing-masing kelompok usia itu punya masalah psikososial sendiri, sehingga respon terhadap depresi itu berbeda, respon terhadap stres itu berbeda, trigger depresinya berbeda, dan manifestasi depresi juga berbeda. Jadi makanya seperti tadi, pada bayi kalau dia depresi atau stres tertekan, dia kan nangis, nggak tahu apa, nangis aja nggak bisa dibujuk misalnya. Ternyata kalau padahal kita sudah beri perhatian yang baik segala sesuatu, ternyata ya memang bayi dalam keadaan stres, baik stres fisik atau merasa nggak nyaman secara fisik maupun stres secara mental. Nah, begitu juga pada orang lanjut usia, ada mekanisme tertentu yang menimbulkan gejala-gejala tertentu bila mengalami depresi pada lansia yang tidak sama dengan orang muda. Nah, batasan usia tadi saya sampaikan bahwa diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia. Nah, kalau menurut Kementerian Kesehatan,
Juga ada penggolongan-penggolongannya 60 sampai sekian, di atas 75 itu berdasarkan risiko kesehatan. Kalau terkait dengan kesejahteraan lansia, lansia dibagi atas lanjut usia potensial yang masih mampu melakukan pekerjaan dan lanjut usia tidak potensial yang memang sudah tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Ini penting ya Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa yang disebut lansia tuh jangan langsung kita bilang istirahat aja, udah pensiun, udah lansia, nggak usah pegang kerjaan sama sekali. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak suka menyayangi orang tua dengan cara seperti itu. Kita sayang kalau dia harus bekerja, padahal dia sudah lansia. Padahal lansia juga masih bisa disebut lanjut usia potensial. Kalau secara tenaga fisik, daya pikir masih mampu melakukan pekerjaan, kita harus mengizinkan mereka melakukan pekerjaan yang masih bisa dilakukan. Jadi itu disebut lanjut usia potensial. Kapan disebut tidak potensial? Ya mungkin ada kecacatan fisik, dan lain sebagainya sehingga benar-benar tidak berdaya untuk mencari nafkah. Nah, mari kita lihat contoh dari video berikut ya. Ini ayahku, namanya Rahmat. Oi. Pensiunan umur 65 tahun. Ya nggak bisa begitu dong. Katanya sih pensiunan, tapi kadang masih gatal ngurusin kerjaan kantor. Harga genteng mana mungkin semahal itu. Sini ya, biar aku aja yang urus. Halo Pak Rudi, ini Anton. Iya nih Pak. Sembarangan nembak harga nih. Kan bisa diomongin baik-baik ya. Jangan marah-marah mulu. Nih, minum obatnya. Kan aku udah bilang nggak mau minum obat antidepresan lagi. Lah, kenapa? Kamu nggak lihat obat aku udah berapa banyak? Ada obat diabetes, ada obat hipertensi, ada obat nyeri. Aku juga bukan depresi berat. Nggak usah paksa minum terus lah. Dih, siapa yang paksa? Ya udah kalau nggak mau sehat. Duh, mana ya? Nyari apa ya? Nyari HP ayah. Pasti mamamu sembunyiin. Padahal udah aku bilangin, nggak bakal ngurusin kerjaan, tapi nggak percaya. Oh, ternyata ada di celana ayah. Ya, Anton khawatir deh. Khawatir apa? Anton khawatir ayah ada gejala demensia Alzheimer. Soalnya Anton perhatikan, ayah belakangan jadi gampang emosi. Lalu juga suka lupa-lupa dan curigaan. Hah? Ayah ngotot kalau itu bukan Alzheimer. Keesokan harinya, kami pun ke psikiater untuk memastikan. Oh, begitu. Tenang, Bapak Anton. Ayah kamu tidak menderita Alzheimer. Gejalanya memang sangat mirip dengan depresi. Namun, diagnosa hari ini belum menunjukkan terkena Alzheimer. Pak Rahmat nggak minum obat antidepresannya ya? Minum kok, Dok. Kalau minumnya rutin, pasti sekarang udah habis, Pak. Ini masih banyak. Kenapa nggak diminum? Begini, Dok. Soalnya kan obat saya juga udah banyak. Terus, baru-baru ini, saya juga ditambahin obat nyeri. Soalnya saya suka ngerasain gejala nyeri yang nggak jelas gitu. Saya takutnya kalau tambah antidepresan, malah jadi overdosis kebanyakan obat. Oh, oke. Sekarang ngerasain ada gejala nyeri ya? Boleh saya lihat obat-obatnya lagi? Jangan khawatir Pak Rahmat. Ini saya akan pilihkan obat antidepresan yang sesuai dengan kondisi Bapak sekarang dan juga aman dikonsumsi bersama dengan obat-obat lainnya ya. Yuk, sekarang kita psikoterapi dulu. Waktunya minum obat.
Iya, itu Ini ayahku, kisah Pak namanya Rahmat Rahmat, ya. pensiunan umur 60. Dalam kisah tadi, bagus ya, videonya bagus selalu ya teman-teman Learnpack, thank you. Dalam kisah tadi Pak Rahmat sebenarnya udah pensiun ya, tapi dia susah menahan diri untuk tidak ikut campur dalam pekerjaan yang mestinya sudah diserahkan kepada anaknya. Jadi masih suka mengarahkan, suka ngatur, padahal mungkin anaknya sudah manage semuanya, tapi dianya menganggap bahwa masih kurang kurang lah. Kemudian Pak Rahmat juga sensitif, sulit diajak bicara, gampang tersinggung. Selain itu gampang lupa, gampang curiga, itu dia bilang, nyari HP ayah, pasti mamamu sembunyiin. Jadi kondisi seperti ini menyerupai memang ketika gejala pada lansia itu mudah lupa, ini menyerupai satu gejala yang orang sering sebut demensia. Nah, ini membutuhkan diagnosis dari dokter, dari orang yang memang kompeten untuk mendiagnosis supaya bisa membedakan yang mana demensia dan yang mana sebenarnya berawal dari depresi. Nah, kita lihat dalam kondisi Pak Rahmat ini dimulai dengan ketika dia sudah mengalami penurunan aktivitas sosial. Dalam hal ini dia sudah nggak lagi bekerja sebagai seorang pensiunan. Dia mengalami gangguan emosional disertai keluhan fisik, kognisi itu daya pikir, sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Selain itu ada gejala-gejala fisik yang cukup dominan ya, ada nyeri, tapi nyerinya nggak jelas di mana pindah-pindah nyerinya. Kita bahas hari ini terkait dengan bagaimana kondisi Pak Rahmat tadi. Dia sudah pensiun. Nah, ini yang tadinya saya bilang bahwa ada suatu istilah yang disebut post power syndrome, istilah keren nih ya. Sudah lama sih istilah ini. Jadi kita secara umum, secara awam sudah ngerti istilahnya post power syndrome, tapi kita harus pahami lagi lebih dalam supaya kita nggak salah menempatkannya. Jadi post power syndrome ini sebenarnya bukan diagnosis, itu adalah istilah ya. Istilah yang menunjuk pada suatu kondisi kejiwaan yang umumnya terjadi pada orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan. Umumnya terjadi. Bukan berarti bahwa post power syndrome hanya terjadi pada orang yang dulunya berkuasa atau menjabat. Tapi intinya adalah post power syndrome merupakan suatu kondisi di mana ada penurunan harga diri, ada penurunan self esteem pada orang tersebut karena kehilangan suatu kekuasaan atau jabatan. Pada lansia ini disebut retirement syndrome, satu sindrom pensiunan. Kata power pada kondisi ini tidak mengarah pada kekuasaan, bukan juga suatu pekerjaan. Intinya power ini merujuk pada kondisi yang biasanya punya tenaga, power tenaga, aktif secara sosial. Dulunya dia rajin keluar, rajin beraktivitas, tetapi kemudian tiba-tiba mendadak tidak dapat melakukan itu lagi. Nah, ini bukankah sering terjadi atau pernah terjadi ketika kita mengalami pandemi, Bapak Ibu sekalian? Pada saat pandemi, orang-orang lansia yang tadinya produktif, yang masih bisa keluar, tiba-tiba dikurung di dalam rumah, nggak boleh kemana-mana. Dan ini sangat berdampak pada lansia, tentu saja berdampak pada kita semua, tetapi dampaknya jauh lebih dominan kepada para lansia. Sebab ini menghambat atau membatasi banyak hal. Aktivitasnya fisik secara fisik berkurang dan aktivitas sosial juga berkurang, menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Penurunan self esteem ini akan menimbulkan perubahan pada sikap dan perilaku. Jadi kalau kita mulai merasa rendah diri, self esteem itu adalah mau dibilang kepercayaan, mirip lah percayaan diri. Jadi adanya perubahan sikap dan perilaku karena kita mempertanyakan nilai diri istilahnya. Apakah saya masih bernilai? Apakah saya masih layak berada di tengah masyarakat? Apakah saya masih layak dipakai dengan tenaga saya atau kondisi tubuh saya seperti ini? Dan otomatis itu akan menimbulkan perubahan sikap dan perilaku. Nah, perubahan dan sikap perilaku ini bisa adaptif tapi bisa juga non-adaptif. Perubahan sikap yang adaptif adalah kesadaran bahwa memang saya mengalami hambatan dalam banyak hal dengan usia yang lanjut, kemudian sadar bahwa ada perasaan rendah diri, tetapi kemudian berusaha untuk mengadopsi nilai-nilai baru, mengadopsi kondisi ini menjadi suatu hal yang perubahan
suatu perubahan situasi dan kondisi, tetapi mengadopsi hal-hal baru yang bisa membuat diri kita menjadi lebih percaya diri lagi. Antara lain menekuni hobi, yang dulunya semasa bekerja nggak sempat tuh kerjain hobi. Barangkali dulu hobinya bertanam, eh, hobinya perbaikin mobil, jadi bisa ditekuni pada saat pensiun. Atau membantu pekerjaan anak, karena memang sudah misalnya tidak ada aktivitas lain, tidak bisa mempelajari skill yang baru, jadi menikmati saja waktu dengan cucu-cucu atau dengan anak yang melakukan pekerjaan. Seperti Pak Rahmat tadi, anaknya juga dibantu, tetapi sayangnya bantunya udah berlebihan. Nah, nanti kita lihat di non-adaptif ya. Kemudian adaptif juga berorganisasi. Nah, sekarang kalau di organisasi gereja ada yang namanya komisi lansia ya, sudah jadi komisi sekarang kalau di Gemim. Nah, itu adalah satu cara berorganisasi, bersosialisasi yang bisa meningkatkan self esteem. Kemudian ada perubahan sikap dan perilaku yang non-adaptif sayangnya. Non-adaptif ini juga ada dua, ada yang ekspresif, disampaikan secara berlebihan, ada yang represif. Yang ekspresif itu yang tadi seperti Pak Rahmat contohnya. Apa-apa ikut campur, sudah diambil alih oleh anaknya, dia masih mau kepoin, masih mau ya istilahnya masih mau mengambil peran yang mestinya dia sudah lebih harus menahan diri. Kemudian ada mengulang-ulang kisah sukses. Oh dulu waktu opa ini nggak seperti ini, lebih hebat, lebih jago. Dulu begini, itu nggak salah sebenarnya. Menceritakan masa lalu untuk supaya kita bisa membantu anak-anak muda sekarang memiliki gambaran secara utuh tentang bagaimana perkembangan kehidupan manusia, itu wajib. Sebagai generasi yang terdahulu wajib untuk meneruskan pada generasi selanjutnya. Yang dimaksud di sini adalah mengulang kisah sukses dalam hal untuk menghilangkan rasa tidak percaya diri, akibatnya mengulang-ulang terus, menceritakan terus, dan sampai menghambat atau mengganggu orang lain. Nah, yang represif ini yang cenderung ke arah depresi, menarik diri, dan banyak keluhan-keluhan penyakit, tapi keluhan penyakit yang tidak jelas. Itu yang tadi saya ulangi lagi, bahwa dalam kondisi stres, ketika adanya suatu masalah, ketika bertambah lagi dengan perasaan rendah diri, self esteem yang berkurang, copingnya tidak bekerja, tidak ada periode kelegaan, nggak tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan nggak nyaman, jadinya jatuh-jatuhnya depresi. Depresi pada usia muda beda dengan pada lansia. Biasanya gejala umum depresi pada pasien lanjut usia itu meliputi paling sering nih ya, susah tidur. Nah, keluhan susah tidur ini unik ya. Kadang ada yang katanya bilang begini, Mama, Papa ini sebenarnya bilangnya nggak bisa tidur, padahal ngorok sampai pagi. Nah, itu sebenarnya keluhan gangguan tidur juga, tetapi kualitas tidurnya yang terganggu. Secara fisik badannya tidur, tetapi secara mental nggak tidur. Makanya pikirannya capek ketika bangun pagi. Itu sulit tidur juga, disebut sulit tidur juga sebenarnya. Kemudian kualitas tidur bukan masalah lama tidur, bukan tidur 8 jam itu berarti baik, tetapi tidur yang nyaman, bangun pagi dalam keadaan segar. Kemudian gejala cemas atau mudah marah, menurunnya kepercayaan diri tadi, seperti pada kondisi post-power syndrome. Gangguan perhatian dan konsentrasi, timbulnya nyeri-nyeri yang sulit dijelaskan, tidak ada hubungan dengan sistem saraf yang terkait. Misalnya, oh saya sakit kepala, tapi misalnya tidak ada area-area yang mendukung kepada suatu kondisi sakit kepala, area-area fisik. Kemudian energi rendah, mudah lelah, daya ingatnya menurun. Nah, hipokondriasis ini yang keluhan-keluhan fisik juga. Ide bunuh diri, retardasi psikomotor, perlambatan psikomotor ya jelas ya, karena mungkin ada sakit-sakit sendi dan lain sebagainya. Anhedonia adalah ketidakmampuan untuk merasakan perasaan senang. Rasanya berada dikelilingi keluarga, semuanya gembira, kok perasaan saya kok nggak bisa ngikut senang ya, kenapa ya? Tanpa bisa dijelaskan, itu anhedonia. Jadi itu sebenarnya ada satu gejala depresi. Nah, gejala ini berbeda dengan orang muda karena antara lain penurunan fungsi otak karena proses penuaan itu sendiri. Fungsi otak terganggu karena otak makin menua juga, sel-selnya menua, fungsinya menurun, ditambah dengan masalah hidup sehari-hari. Apa yang menyebabkan terjadi penurunan fungsi otak? Antara lain penyakit kronis,
Kemudian ada masalah tulang dan sendi, ya jadi karena kurang gerak, kurang aktivitas, kurang olahraga menyebabkan penurunan fungsi otak juga karena darah yang mengalir ke otak jadi terganggu atau berkurang. Kemudian kurang aktivitas sosial, tidak bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain sehingga otak tidak dilatih untuk berkomunikasi, bercakap-cakap, untuk berelasi dengan orang lain dan itu biasanya terkait dengan kesendirian. Dalam kasus para lansia memang di zaman sekarang ini dengan misalnya anak-anak yang sudah bekerja di luar dari rumah, akibatnya terjadi yang ada lagi yang istilahnya empty nest syndrome. Jadi nest jadi tempat atau rumahnya kosong. Jadi sindrom kesendirian ini yang terjadi pada lansia dan ditambah masalah hidup sehari-hari tadi. Jadi itu semua cukup rumit untuk bisa diproses oleh fungsi otak yang sudah mulai menurun. Nah, kalau kita lihat ini adalah secara sederhana struktur otak Tuhan sudah menyediakan bagi kita suatu organ yang bisa mengelola seluruh fungsi tubuh kita. Dikelolanya di otak. Jadi otak bukan cuma buat mikir atau buat mengingat ya. Di situ ada area-area tertentu yang punya fungsi yang berbeda. Di situ ada area memori di striatum, ada area tidur, selera makan, ada area yang mengatur rasa senang, ketakutan, ada area yang mengatur pengelolaan emosi. Jadi ada area-area khusus yang Tuhan sudah atur supaya otak itu bisa bekerja. Nah, depresi ini adalah suatu gangguan multidimensi istilahnya. Jadi banyak area yang terganggu, bukan hanya area emosi. Meskipun kita katakan bahwa depresi itu sering terkait dengan kesedihan, tetapi rasa sedih saja tidak cukup untuk mendiagnosis depresi. Seperti yang di awal tadi ya, beda antara rasa sedih dan depresi. Dalam kondisi depresi, rasa sedih itu juga harus disertai adanya gangguan kognitif, adanya gejala-gejala fisik, baru kita bisa mencurigai suatu kondisi depresi. Nah, pada depresi ini bisa dicegah seperti penyakit fisik juga. Jadi kalau mau mencegah suatu kondisi depresi, tentu saja kita harus menjaga fungsi otak agar tetap sehat. Ya tadi, kegiatan sosial kita harus tetap lakukan, kegiatan fisik, olahraga, kegiatan religius. Ini sangat penting karena double manfaatnya, baik secara fisik, secara mental, itu bisa kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan religius. Kemudian kegiatan kognitif, tetap kalau yang hobi membaca biar sudah lansia mata sudah agak kabur, bisa ke dokter mata terus tetap lanjutin membaca atau paling tidak kalau sudah kabur juga bisa main catur atau apa permainan main kartu sama cucu atau teman itu bisa dilakukan karena merangsang kognitif dan kegiatan afektif adalah kegiatan yang merangsang rasa gembira bagi kita. Peran keluarga atau orang terdekat ini sangat penting karena jika orang di sekeliling kita dapat menerima kondisi kita apa adanya, maka kondisi depresi akan pulih dengan lebih cepat. Belum sampai ke depresi bahkan. Jadi mungkin pada awal-awalnya hanya stres saja, masih menyesuaikan diri dengan suatu stresor atau masalah. Kalau langsung dijudge, misalnya orang di sekeliling langsung bilang, nggak apa-apa itu, nggak masalah. Itu kadang justru jadi membebani, karena seolah-olah kita ini kurang capable, makin menurunkan self-esteem. Kalau kita menghibur orang lain dengan kata, tidak apa-apa, ayo, kamu bisa, kamu kuat. Kadang kita merasa itu sesuatu yang memberi support. Dan itu bisa berhasil barangkali pada beberapa orang. Tapi mayoritas orang, apalagi yang dalam keadaan depresi, jika dia sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk keluar dari kondisi depresi, kemudian orang menghibur dia dengan berkata, nggak apa-apa, ayo, kamu pasti bisa, cuman begitu. Itu akan membuat self-esteem-nya makin rendah, karena dia akan mempertanyakan lagi, loh, aku kan udah coba, kok aku nggak bisa? Kok nggak bisa? Berarti saya ini apa? Saya ini orang gagal, saya ini orang payah. Nah, jadi ada baiknya ketika kita mendampingi orang depresi, kata-kata hiburan yang bisa kita berikan kepada orang tersebut adalah, kamu butuh apa? Aku ada di sini, saya ada di sini untuk kamu. Kamu butuh apa? Apa yang bisa meringankan beban kamu? Itu jauh lebih baik. Karena dengan demikian dia merasa diperhatikan. Jadi dia bisa menyampaikan apa yang diinginkan dengan bebas. Tetapi kalau kita ngejudge, malah itu akan makin menekan orang yang dalam kondisi depresi. Nah, orang di sekeliling juga harus menyadari bahwa kondisi depresi atau kondisi seperti ini itu adalah kondisi sakit.
bukan bikin-bikin dan bukan sekedar cari perhatian. Iya, mungkin cari perhatiannya ada, tetapi dia nggak bisa melawan itu kalau memang sudah diagnosis depresi ya. Beda dengan yang belum terdiagnosis. Menyadari bahwa pasien perlu dipulihkan, baik melalui psikoterapi maupun antidepresan. Jadi pilihan terapi itu bukan hanya dengan obat, bisa juga dengan psikoterapi. Yang utama adalah orang-orang terdekat, keluarga inti yang berkenan di hati penderita yang memberikan support itu. Karena sebenarnya yang paling diharapkan yang bersangkutan adalah orang yang dekat. Karena orang yang dekat itu yang lebih bermakna untuk orang tersebut. Nah, bagaimana gaya hidup sehat yang bisa mencegah penurunan fungsi otak? Yang tadi ya, tetap aktif berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, menantang pikiran untuk tetap belajar, tetap tenang, istirahatnya yang cukup, kemudian aktif bersosialisasi. Jangan melakukan self diagnosis, jadi jangan googling. Sekarang sih lansia banyak pegang HP terus ya. Jadi asiknya baca WA, baca segala macam postingan tentang jamu atau diagnosis dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu salah satu cara untuk bersosialisasi juga. Tetapi mungkin yang perlu diingatkan kepada Bapak Ibu lansia adalah untuk selalu cek and recheck ya. Karena untuk masalah kesehatan, jangan kita langsung 100% percaya yang di-share di WhatsApp. Coba terus mencari sumber yang benar. Kalau bingung, nggak tahu, forward dulu ke anaknya, jangan langsung share-share. Tanya dulu, ini coba dicek bener nggak gitu ya, supaya kita nggak ikut-ikutan membagikan info-info yang sebenarnya kurang tepat, tanpa kita harapkan atau tanpa kita inginkan. Nah, jadi hindari self-diagnosis, itu ada dengan cara screening, assessment, kemudian treatment. Screening itu adalah metode untuk menilai diri sendiri. Jadi ada checklist misalnya bisa di-download di di Google biasanya ada form-form tentang depresi, checklist. Nah, itu harus website atau sumber yang jelas. Bisa cek tadi ada QR code-nya untuk PDSKJI, itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Websitenya bisa diakses untuk melakukan swab periksa atau screening namanya. Nah, kalau screeningnya positif, oh kayaknya ada curiga depresi nih, baru dilanjutkan assessment. Siapa yang berhak melakukan assessment? Assessment hanya bisa dilakukan oleh ahli kesehatan atau dokter khususnya, dan terlebih spesifik lagi dokter spesialis kedokteran jiwa kalau memang mau langsung ke dokter spesialis. Tapi bisa juga ke dokter umum, bahkan kalau memang mau bisa juga ke psikolog kalau baru hanya untuk memastikan diagnosis atau kecurigaan diagnosis. Nah, kalau sudah terdiagnosis melalui assessment, barulah diberikan treatment atau pengobatan. Hindari self-treatment, nggak boleh beri obat-obat sendiri. Boleh kalau tambah-tambah suplemen, nggak masalah. Dok, saya dikirim anak saya ini katanya untuk depresi. Ya kalau judulnya untuk suplemen, itu judulnya suplemen, nggak masalah. Tetapi kalau untuk memang sudah terdiagnosis, diagnosis berarti ada penyakit. Nah, penyakit harus obat, nggak bisa hanya suplemen. Suplemen biasanya hanya untuk support, untuk supaya tetap stabil dan menghindari terjadinya penyakit. Kalau sudah sakit ya harus dengan pengobatan ya. Nah, kenapa dengan antidepresan? Karena ya itu tadi, jangan kita menganggap bahwa yang disebut obat tuh, aduh dikasih obat sama psikiater, nanti tidur terus seharian malah. Itu nggak seperti itu. Jadi obat untuk kedokteran jiwa atau psikiatri itu banyak jenisnya. Nah, khusus untuk depresi ada yang namanya antidepresan. Itu bukan obat golongan penenang. Golongan penenang itu istilahnya tranquilizer. Ada minor tranquilizer, ada major tranquilizer. Itu untuk menenangkan. Kalau gejala depresinya dengan kecemasan yang tinggi, biasanya dokter menambahkan juga penenang. Tetapi itu hanya tambahan untuk mengurangi gejala. Obat utamanya ya tetap antidepresannya. Karena ini yang berfungsi untuk memperbaiki fungsi otak yang terkait dengan depresi. Apa itu? Nah, kenapa kalau saya MRI kok nggak pernah ada hasil diagnosisnya ditulis di MRI depresi? Ya iya, karena MRI itu atau pemeriksaan scanning otak hanya menunjukkan struktur dari otak. Sementara kondisi depresi adalah fungsi otak yang terganggu dan nggak kelihatan ketika kita foto struktur. Hanya kelihatan ada gangguan strukturnya, misalnya ada sumbatan, ada tumor, ada
ya macam-macam, tapi nggak kelihatan fungsi dari otak. Fungsi otak itu diatur oleh sel-sel saraf atau hormon-hormon yang berinteraksi antar saraf. Nah, ini saya taruhnya kecil sih di atas itu, tapi kalau Bapak Ibu lihat di ujung di bagian kiri ada gambar yang kayak sarang laba-laba, itu sebenarnya adalah mikroskop elektron yang melihat sel-sel saraf kita. Jadi luar biasa Tuhan kita membuat sel-sel saraf kita terhubung satu sama lain dan berkomunikasi lewat itu, bulatan-bulatan kecil yang namanya neurotransmitter. Disitulah bekerjanya antidepresan. Jadi antidepresan bekerja di neurotransmitter untuk menyeimbangkan neurotransmitter supaya depresi bisa teratasi. Jadi neurotransmitter di sini ada norepinefrin, serotonin, dan dopamin antara lainnya. Nah, bagaimana dengan tahapan kesembuhan depresi? Kalau saya sudah minum antidepresan, gimana dok? Saya minum seumur hidup ya? Nah, itu ada episodenya atau ada follow up-nya. Memang tidak minum seumur hidup mungkin, ya mungkin. Perlu evaluasi, tergantung penyebab ya. Tetapi harus minum jangka panjang. Jadi jangan tiba-tiba, wah sudah enakan nih, saya sudah bisa aktivitas. Padahal obat baru misalnya diminum 2 minggu. Memang dalam 2 minggu sudah ada manfaat yang didapatkan biasanya kalau obatnya sudah tepat. Tapi kalau dihentikan sebelum waktunya, bisa akan terjadi pengulangan kembali, relapse namanya, kambuh. Nah, sementara depresi cenderung mudah kambuh, karena kan masalah tidak akan pernah berhenti. Tiap hari kita menghadapi masalah. Jadi dibutuhkan waktu supaya antidepresan ini bisa bekerja dengan lebih permanen, sehingga manfaatnya lebih bisa bermanfaat jangka panjang. Rata-rata waktu yang dibutuhkan, standarnya ya, kalau sesuai ilmu yang dipelajari, standarnya 6 bulan sampai 2 tahun. Tapi untuk lansia, sebenarnya antidepresan cukup aman untuk dengan dosis kecil dikonsumsi jangka panjang, tetapi tentu saja dengan pengawasan dokter. Ya, makanya jangan beli sendiri. Oh, cocok obatnya, lanjut aja beli sendiri di apotek. Boleh mungkin, tetapi tidak diawasi dosisnya. Jadi harus kontrol ya. Jadi depresi ini adalah salah satu jenis gangguan kesehatan Bapak Ibu, bukan tanda kelemahan karena depresi ini bisa diatasi, diobati, dan dipulihkan. Dukungan keluarga atau orang terdekat dan lingkungan yang positif akan membantu pemulihan penderitanya. Baik, itu sekian presentasi dari saya. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman Lundbeck, dikembalikan ke Pak Gozali. Baik, terima kasih Dr. Irin, luar biasa. Sangat jelas, lugas apa yang Dr. sampaikan pada pagi hari ini. Saya rasa sangat komentar sekali sehingga bisa diterima dengan baik. Baik. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum saya baca di chat box, mungkin para peserta ada yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Dipersilakan. Oh, Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Monggo Pak Hengki, setia Pak Hengki ini. Oke, terima kasih atas kesempatan. Sangat baik penyajian dari Ibu yang telah penyaji saat ini. Cuma ingin saya mau tanyakan Pak, kalau bisa, apa beda tugas atau fungsi dari psikiater dan psikolog? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hengki pertanyaannya. Silakan Dr. Irin. Ya, makasih Pak Hengki pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, berarti Pak Hengki memang masih sharp ya, artinya masih mau menalar apa bedanya antara psikiater dan psikolog. Kalau psikolog Pak adalah teman-teman yang mengambil sarjana. Jadi setelah lulus SMA, sekolahnya lanjut ke Fakultas Psikologi dan tamat sebagai sarjana psikologi. Kemudian dia bisa melanjutkan magister psikologi. Jadi jalurnya adalah sarjana psikologi tanpa melewati pendidikan kedokteran, Pak Hengki. Sementara kalau psikiater, kami adalah dokter. Jadi khususnya contohnya saya menyelesaikan SMA, melanjutkan ke Fakultas Kedokteran, tamat sebagai dokter.
Setelah tamat sebagai dokter, saya menyempatkan diri untuk bekerja dulu. Setelah saya bekerja selama beberapa waktu, saya melanjutkan ke dokter spesialis, mengambil spesialistik ilmu kedokteran jiwa. Jadi ada background medis, sehingga kami bisa mengobati, bisa membuat resep. Sementara untuk teman-teman psikolog, mereka mempelajari ilmu psikologinya saja. Jadi mereka bisa memberikan misalnya konseling, konsultasi, tapi biasanya memang nggak bisa meresep karena tidak ada latar belakang kedokteran medis. Seperti itu kira-kira Pak Hengki ya. Ya, terima kasih Bu. Masih ada satu, boleh? Boleh, silakan Pak Hengki. Saya pernah baca atau dengar ya, saya sudah lupa. Katanya kalau psikolog itu dia menangani yang gangguan jiwa yang dikatakan neurosis atau neurosa. Sementara kalau psikiater itu menangani soal psikosis atau psikosa yang katakanlah orang gila lah, dalam tanda kutip. Apakah itu benar, Ibu? Mohon Iya. penjelasan. Makasih Pak Hengki. Ya, jadi mungkin ungkapan seperti itu adalah karena dalam tahap neurosis itu masih bisa dengan pendekatan psikoterapi. Jadi dengan konseling, konsultasi, barangkali kecemasannya berkurang, gejala-gejala tekanan depresinya bisa berkurang. Tetapi ilmu pengetahuan sudah meneliti bahwa dalam kondisi neurosis pun ada masalah yang terjadi di fungsi otak seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga dalam tahap tertentu tidak cukup hanya dengan konseling psikoterapi, harus ditambahkan dengan obat. Jadi memang bukan hanya bagian psikosisnya saja yang ditangani oleh psikiater, tetapi neurosis juga. Jika neurosis ini sudah mengganggu aktivitas fisik, jadi perlu pengobatan sehingga pembagian seperti itu mungkin kurang tepat Pak Hengki, tapi bisa dimaklumi karena istilahnya mungkin teman-teman psikolog batasannya memang hanya bisa dengan psikoterapi, sehingga kalau psikosis mereka nggak bisa karena psikosis atau orang gila yang seperti Bapak sebut, sebenarnya kita nggak boleh sebut orang gila ya, ODGJ sekarang. Orang dengan gangguan jiwa ya. Artinya ODGJ ini adalah satu kondisi berat dan membutuhkan obat. Sehingga memang hanya bisa ditangani oleh psikiater. Tapi psikiater juga menangani neurosis, karena neurosis juga ada yang butuh pengobatan. Ya. Oke. Oke. Pak Hengki. Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih Pak Hengki. Ya, makasih Pak Hengki. Jadi memang Pak Hengki saya menambahkan juga memang banyak sih di beberapa kota juga paradigma masyarakat itu kalau ke psikiatri itu seolah-olah orang gila. Jadi namun dengan perkembangan zaman seperti ini ternyata tidak seperti itu sebenarnya. Saya kira kalau kita punya masalah gangguan mental saja, ya tadi Irin sudah menyampaikan dengan depresi pasca retired itu pun mengganggu dan itu harus dikonsultasikan. Nah itu. Jadi dengan perkembangan zaman memang seperti itu Pak Hengki. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita semua. Terima kasih Pak Hengki atas pertanyaannya. Baik. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menjelaskan. Ya. Baik, Dr. Irin, saya ada pertanyaan di Catbox di sini dari Bapak Hamzah. Bapak Hamzah menanyakan perbedaan antara depresi, apakah depresi sama dengan gangguan perilaku pada demensia? Nah, sebab kakek saya kadang sering murung, tapi juga mudah lupa. Nah, kira-kira seperti apa dok? Harus kemana beliau merujuk? Terima kasih. Silakan Dr. Irin. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Jadi memang pada lansia seperti saya sudah jelaskan tadi ya, agak sulit memang membedakan kondisi yang murni depresi. Ya, murni depresi sulit dibedakan. Yang membuat dia lebih mudah dibedakan adalah stresor yang jelas. Misalnya keluarga bisa menceritakan bahwa, oh ayah saya nih sering murungnya setelah misalnya ibu saya meninggal mendadak karena maaf COVID misalnya. Tiba-tiba dia sudah nggak mau lagi keluar rumah. Nah ini jelas kondisi yang ke arah depresi. Jika kondisi depresi seperti ini, gejala depresi ya, maaf belum didiagnosis depresi. Jika gejala depresi seperti ini kemudian disertai dengan sering lupa atau kebingungan atau marah-marah, itu berarti perubahan perilaku itu
merupakan bagian dari depresinya. Sebaliknya, kalau demensia, itu biasanya kita akan melihat bahwa daya ingatnya yang agak mulai terganggu awal-awal. Nah, daya ingat yang terganggu ini kadang nggak jelas, nggak langsung jelas bahwa ketika ditanya lupa, enggak. Biasanya munculnya awalnya dengan cara seperti Pak Rahmat tadi ya, lupa dia taruh di mana HP-nya, tiba-tiba langsung curiga, dia nggak bilang saya lupa, dia nggak ngaku, saya lupa taruh HP di mana ya, tolong carikan, nggak mungkin. Itu anak-anak pasti langsung tahu, wah udah mulai lupa-lupa nih. Biasanya karena untuk menjaga self esteem atau harga diri, dia langsung nuduh, ini HP tadi ditaruh sini, pasti mamamu yang sembunyikan itu Pak Rahmat tadi ya, langsung nuduh. Jadi makanya yang kelihatan duluan pada penurunan daya ingat biasanya pola perubahan perilaku juga yang lebih sensitif atau suka nuduh barangkali ya, tanda kutip, bukan bilang orang tua kita suka nuduh, enggak, tapi untuk melindungi sebenarnya self esteem-nya sehingga seolah-olah dia enggak ketahuan sudah pikun, dia dengan yakin bilang ada di sini padahal mungkin dia lupa taruh di mana. Jadi pola perubahan itu yang kelihatan duluan pada demensia. Tapi kadang paling sering memang bertumpang tindih kondisi demensia dan kondisi depresi. Istilahnya ada dual diagnosis. Dalam kondisi seperti itu ya tetap kita treat secara bersamaan, baik demensianya maupun depresinya. Dan pendekatannya tentu bukan hanya obat sekali lagi, tentu dengan psikoterapi juga. Dan kalau ingin ditahu kira-kira diperiksakan kemana, bisa kalau memang untuk mendiagnosis dulu demensianya, karena demensia pada lansia bisa karena stroke ya, bisa juga ke dokter saraf dulu memastikan bahwa demensia ini bukan demensia vaskuler. Nah, kalau dari dokter saraf sudah mengatakan misalnya enggak ada masalah, tidak ada masalah penyumbatan pembuluh darah kecil-kecil di otak yang mengarah ke suatu demensia vaskuler, baru ke psikiater. Bisa juga ke psikiater karena kami saling bekerja sama dalam kasus demensia antara psikiater dan dokter ahli saraf atau neurologi. Oke, luar biasa jawaban dari Dr. Irin pada pagi hari ini. Semoga ini menjawab dari pertanyaan Pak Hamzah. Oke. Selanjutnya adalah dari Al-Fatih, Bapak Ibu Al-Fatih di sini. Beliau bertanya, pagi Dr. Irin, dokter menarik materinya. Nah, untuk menghindari post power syndrome di usia lansia, kira-kira ada tips khusus nggak, Dok? Kadang beliau jika melihat tetangga atau saudara yang sudah pensiun, itu jadi rada aneh katanya. Bagaimana Dr. Irin? Silahkan Dr. Irin. Iya, terima kasih Ibu ya Al-Fatih ya. Untuk menghindari berarti sebelum terjadi dong ya. Kalau untuk menghindari tipsnya memang untuk kita-kita yang lebih muda. Mempersiapkan diri terhadap masa tua ya. Menghindari post power syndrome berarti di masa usia kita produktif, kita tidak memiliki suatu konsep bahwa kita akan tetap memiliki apa yang kita punya sekarang sampai selama-lamanya. Kita satu waktu akan memasuki masa pensiun, dan itu kita harus persiapkan secara mental sejak sekarang. Dan persiapan itu bukan istilahnya persiapan secara materi, tetapi persiapan secara mental yang lebih utama. Bagaimana mempersiapkan secara mental? Adalah meskipun dalam usia produktif kita sibuk kerja, kita harus tetap terhubung dengan keluarga kita. Kadang yang membuat orang tua lansia menjadi depresi adalah ketika mereka sadar mereka sudah pensiun, mereka kehilangan kontak dengan anak-anak mereka secara batin. Karena masa-masa yang mestinya mereka isi bersama, itu kehilangan ketika kita sibuk bekerja, kita lupa untuk menghubungkan diri secara psikis dengan orang-orang yang kita kasihi. Sehingga ketika kita pensiun, selalu taunya anak-anak sudah berhasil semua, tetapi nggak ada yang jenguk saya. Bukan karena mereka nggak sayang, enggak. Tapi secara hubungan psikis agak kurang terhubung. Mungkin karena pada masa-masa kita sibuk bekerja, mereka kurang mendapatkan komunikasi sama kita. Jadi untuk kita yang muda sekarang yang lagi sibuk bekerja, ingat untuk selalu menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Itu adalah salah satu faktor penjaga yang sangat baik mencegah dari sindrom post power syndrome ini. Supaya pada saat kita pensiun, kita nggak tiba-tiba merasa kehilangan segala sesuatu. Karena ada orang yang support kita. Itulah gunanya untuk menghindari post power syndrome. Kedua, kalau sudah terjadi seperti pada tetangga ya, tetangga yang sudah pensiun.
Nah, kalau sudah terjadi seperti ini memang bukan menghindari lagi, tetapi kita bantu dia. Cara bantu dia seperti yang tadi saya sudah share dalam materi, yaitu antara lain kita menyediakan waktu untuk menghargai dia. Mungkin kita nggak terlalu akrab dengan tetangga ini, tapi kita menyapa dia, apa kabar Pak? Sudah makan? Bagaimana? Nah, itu akan meningkatkan self-esteem. Kalau self-esteem-nya meningkat, maka dia akan masih merasa, oh ternyata saya masih dihargai ya, saya masih dihormati ya meskipun saya sudah pensiun. Jadi perhatian-perhatian kecil itu saja sebenarnya sudah cukup berarti. Yang kedua, apabila memang perilakunya benar-benar aneh, jadi bukan cuma sekedar rada aneh, anjurkan untuk keluarganya agar membawa bapak tersebut atau ibu tersebut memeriksakan diri ke psikiater atau ke dokter saraf lah, ya. Jadi pada pagi menjelang siang tadi kita sudah membahas dan berdiskusi mengenai depresi pada lansia. Depresi adalah suatu diagnosis, jadi suatu penyakit sehingga bisa dapat disembuhkan. Depresi pada lansia adalah suatu kasus atau masalah yang unik karena orang dengan lansia itu memiliki banyak masalah fisik sehingga butuh diagnosis yang tepat untuk penanganan yang lebih tepat. Depresi juga dapat dicegah pada lansia dengan cara mempersiapkan diri, antara lain kalau memasuki masa pensiun, kita mempersiapkan diri secara mental bahwa ada satu masa di mana kita akan banyak kehilangan hal yang dulunya kita punya, termasuk kekuatan fisik, kemampuan sosial, dan lain sebagainya. Dan apabila kita sudah mengembangkan hubungan yang baik dengan relasi yang baik dengan orang-orang, maka pada saat kita mengalami masa post power atau masa pensiun, kita tidak akan merasa banyak kehilangan karena ada support dari orang-orang di sekeliling kita. Baik bagi kita yang belum usia lansia, maka kita juga harus mempersiapkan diri dan memperhatikan mereka yang dalam kondisi lansia mendapat penghargaan yang sesuai karena mereka adalah pilar-pilar kita, mereka yang mempersiapkan kita sehingga generasi kita saat ini bisa beraktivitas atau produktif. Pada mereka lah kita harusnya banyak berhutang budi, berterima kasih. Saya pikir itu dari saya, Pak Gosali. Terima kasih perhatiannya untuk kita semua yang sudah mengikuti materi pada saat ini. Terima kasih, Irin, luar biasa. Terima kasih, Dokter Irin. Oke. Terima kasih, Dok. Baik, kami dari Dunback juga terima kasih kepada Bapak, Ibu kalian yang telah bersedia hadir pada pagi hingga siang hari ini, khusus Dr. Irin luar biasa. Terima kasih Dok atas edukasinya kepada kami semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mendapatkan ilmu lagi dari beliau. Dan jangan khawatir, kita akan share juga ke Bapak-bapak atau beberapa komunitas agar masalah mental ini bisa bisa membuat awareness kepada semua masyarakat. Jadi Pak Hengki luar biasa, beliau juga sangat aktif dan dengan adanya ini mudah-mudahan beliau bisa juga men-share ke komunitas beliau sehingga yang namanya penyakit atau gangguan mental ini bisa teratasi semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin bisa kita foto dulu Dok Irin ya. Oke, bisa di open ini kameranya, boleh silakan. Silakan. Ada Dokter Nahyun di sini. Dokter Nahyun silakan. Bang Nahyun lagi poli kayaknya. Oh, di poli ya. Selamat siang, Dokter Nahyun. Saya belum nyampe ini, masih nyangkut. Oke. Baik, saya foto G. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu kembali. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Pak Hengki, luar biasa. Terima kasih, Dokter Irin.